Kalau saran gue, jangan untuk hari pertama. Kalau untuk next, hari kedua, dan seterusnya, bebas. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue. Dan kali ini gue akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu identik dengan covering lagu atau vlog jalan-jalan. Tapi from now on gue akan coba untuk akan banyak ngobrol di depan kamera kayak gini. Mungkin suatu saat akan ada teman ngobrol juga, jadi nggak sendirian. Siapa tahu bisa menambah pengetahuan teman-teman, atau kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang berbeda dari gue, bisa juga tulis di komentar atau misalnya DM langsung. Kalau misalnya kalian punya ide, langsung aja kasih tahu gue. Untuk topik pertama kita kali ini, gue akan banyak ngobrol tentang persiapan traveling. Jadi kalau misalnya kalian lihat di video-video gue sebelumnya, itu udah ada lebih dari 20 vlog traveling di tempat-tempat yang berbeda. Dan masih banyak juga video-video yang belum gue edit dan gue upload. Yang mau gue sampaikan adalah ada beberapa teman yang memang kontak gue, atau misalnya pas lagi kita ngobrol-ngobrol bareng terus pada nanya, coba dong kasih tahu dong tips and trick traveling gitu. Jangan cuman apa tempat-tempat wisata yang tunjukin doang gitu, sementara lo nggak ngasih tahu ke kita tips and trick traveling yang lebih umum sebenarnya, bukan yang khusus misalnya kalau misalnya mau ke pantai harus apa, ke gunung harus apa, enggak. Ini lebih umum aja, biar once mereka atau kalian mau jalan-jalan, paling nggak udah punya patokan apa yang harus dipersiapkan sebelum berangkat. Nah, kita langsung masuk yang pertama. Yang pertama jelas adalah menentukan tujuan. Kenapa menentukan tujuan ini penting banget? Karena ya kita mau kemana. Jangan sampai pergi tapi nggak tahu tujuan. Dan tujuan ini penting untuk menentukan budget-budget yang perlu kita siapkan. Masa ya kita jalan-jalan nggak modal apa-apa kan? Ya, sulit. Nah, usahakan browsing tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya gue mau ke Bandung, atau misalnya gue mau ke Lembang deh, lebih khusus gue mau ke Lembang, ya udah searching dulu nih apa yang mau dicari di Lembang. Misalnya ada market, ada house, ada dance dan macam-macam. Itu usahakan tempat-tempat yang mas visit itu harus dijalani. Nah, kenapa menurut gue perlu browsing beberapa tempat wisata sekaligus? Jadi jangan sampai lu ke satu tempat dan lu rencanakan misalnya 3 hari, tapi ternyata tempat wisatanya cuma 1. Itu menurut gua tidak worth, menurut gua ya. Karena lu akan banyak menghabiskan waktu di hotel atau di penginapan, dan lu nggak puas karena 3 hari lu itu hanya untuk buat 1 atau 2 tempat aja. Selama lu browsing, lu juga harus mikirin wisata-wisata apa aja yang mau lu datengin. Sebisa mungkin ada klasifikasi wisata yang lu datengin. Misalnya lu wisata ada pantai, misalnya destinasi wisatanya, sebisa mungkin di sekitar situ lo harus juga cari ada wisata kulinernya apa, atau kalau perlu ada wisata-wisata ekstrim, atau misalnya ada juga wisata religi yang bisa lo datengin. Pokoknya sekreatif mungkin, seberagam mungkin. Jadi ketika lo nanti pulang, lo punya cerita nih dan punya pengalaman di momen-momen yang berbeda. Dalam menentukan tujuan ini juga penting, karena ketika lo menentukan tujuan, entah itu luar negeri atau dalam negeri, saran gue adalah sebisa mungkin pelajari bahasa-bahasa lokal yang sederhana aja. Misalnya halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ucapan terima kasih dan sebagainya. Itu penting untuk menjaga relasi atau membuat lawan bicara kita nyaman. Nah, yang kedua, habis menentukan tujuan, kita harus menyiapkan tiket. Tiket ini ada beberapa. Yang pertama, tiket jelas transportasi. Saran gua, pulang dan pergi sekaligus. Apalagi kalau tempat ini adalah tempat-tempat yang jauh atau yang sama sekali lo belum pernah datang. Lo juga harus mempersiapkan penginapan. Entah itu lo mau hotel, apartemen, guest house, atau kos eksklusif segala macam, kita harus persiapkan, terutama untuk hari pertama. Jadi misalnya lu mempersiapkan 5 hari. Kadang kan kalau jiwa-jiwa muda gini kan pengennya tuh, wah biarnya di sana lah, kita pesan di sana. Kalau saran gua, jangan untuk hari pertama. Kalau untuk next, hari kedua dan seterusnya, bebas. Kenapa? Karena ini riskan banget.
pas lu berangkat, lu tuh menghabiskan banyak energi selama perjalanan. Dan kalau udah sampai sana, itu cenderung capek, banyak hal yang bisa dilakukan daripada random cari tempat menginap. Saran gue untuk hari pertama, sekali lagi untuk hari pertama, malam pertama, itu tempat penginapan harus di-booking. Tips untuk cari tempat penginapan itu harus strategis. Jadi misalnya lu satu tempat dan ada sekitar-sekitarnya, itu lebih baik. Jadi jangan sampai lu udah tempat penginapan ke tempat wisatanya memakan waktu, karena lu bisa tua di jalan dan wisata Anda bisa saja jadi tidak optimal. Cari tempat yang dekat dengan tempat makan misalnya, atau dekat dengan tempat wisata dan segala macam. Untuk budget, jangan tergiur dengan harga yang super murah. Misalnya ke salah satu tempat misalnya Traveloka atau Agoda segala macam, cari yang paling murah. Jangan begitu. Yang penting nyaman dan sesuai budget. Jadi misalnya memang budgetnya ada budget yang agak lebih, ya bisa dicari yang lebih nyaman. Atau misalnya budgetnya memang mau di-price di penginapan, ya udah mungkin cari yang biasa-biasa aja gitu. Kalau gue sih prefer cari yang dekat ya. Jadi untuk penginapan nggak perlu yang bagus-bagus banget, karena toh gue tipikal orang yang kalau traveling itu akan menghabiskan banyak waktu di luar, bahkan dari pagi sampai malam itu di luar. Jadi pas pulang, maksudnya pas kembali ke penginapan, itu ya cuman tidur udah sampai pagi dan berangkat lagi. Kemudian yang harus dipersiapkan adalah itinerary. Kenapa itinerary ini perlu? Untuk membuat perjalanan kalian lebih efisien. Jadi menentukan kemana, kapan, dan berapa lama. Apalagi kalau misalnya ini perjalanan yang memakan waktu berhari-hari ya. Misalnya mau ngetrip nih seminggu atau 4 hari gitu misalnya, itu perlu banget itinerary. Jadi misalnya kita bisa nyusun nih, hari pertama jam 9 ke wisata A, kemudian ada diselingi makan siang jam sekian sampai jam sekian, kemudian dari situ kita lanjut ke wisata B, dari situ kita beli oleh-oleh di wisata C misalnya gitu. Itu penting banget. Dan antar tempat wisata satu ke wisata lainnya searah. Jadi misalnya jangan sampai kita bolak-balik di jalan yang sama gitu. Jadi mendingan searah gitu. Jadi kalau misalnya memang mau nentuin beberapa tempat penginapan yang berbeda, itu bisa ditentuin dari tempat wisatanya juga. Jadi misalnya yang A, wisata hari pertama lebih dekat wisata A, ya di situ. Nanti untuk ketika hari keduanya wisata B-nya jauh, ya tentukan lagi tempat penginapan di dekat wisata B. Jadi nggak perlu lagi ketika ke wisata B harus kembali lagi ke wisata A pas malamnya, nggak perlu. Itinerary ini wajib banget dijadikan pedoman. Ini kenapa gue bilang ini wajib banget jadi pedoman? Karena traveling itu menurut gue adalah hal yang unik ya. Ke satu tempat kita belum tentu bisa ke tempat itu lagi berikutnya gitu. Dan kalau kita traveling, ketika kita sampai ke satu destinasi, jangan terlalu lama di situ. Pantai misalnya, satu pantai. Nah, sebelum kita menentukan pantai itu akan jadi destinasi, searching dulu nih, pantai itu ada apa aja. Misalnya, oh ntar ada kita mau nyoba banana boatnya, atau misalnya mau nyoba berenang segala macam. Nah, dari berbagai aktivitas itu bisa kita tentuin tuh, kira-kira di pantai ini mau ngabisin waktu berapa lama. Misalnya, yaudah dia 2 jam, 3 jam gitu. Tapi yaudah kalau udah 2 jam, ya udah 2 jam gitu. Misalnya harus berangkat, ya berangkat gitu. Kenapa? Biar kita kebagian tempat wisata lain. Jangan sampai kasih kalian main di pantai, malah harusnya cuma 2 jam atau seharian gitu, dan tempat wisata lain nggak kebagian. Aduh sayang banget. Apalagi kalau misalnya tempat wisatanya jauh-jauh. Aduh sayang banget. Dalam menyusun itinerary, gue punya saran, sebisa mungkin bangun pagi. Kenapa? Karena kalau dengan bangun pagi, kita bisa sempat sarapan, itu bisa mengisi energi kita banget untuk seharian. Dan kalau kita bangun pagi itu bisa nikmatin sisanya. Kalau misalnya kita udah bangun siang, itu kayak waktu udah habis. Kalau gue sih bilangnya traveler males ya. Kalau dia pergi tapi bangunnya siang, tahu udah sebelum check out aja jam 11 itu baru bangun. Aduh, sayang banget. Oh, ada satu lagi saran dalam menyusun itinerary. Sebaiknya hari terakhir usahakan jangan bikin kegiatan terlalu padat. Lebih baik energinya disimpan untuk perjalanan pulang. Kalau mau banyak-banyakin kegiatan nih di hari pertama atau hari-hari tengah-tengah, untuk hari terakhir gue lebih prefer disimpan aja energinya.